Bagaimana keadaan anak-anakku? Selamat sore Nyonya, semua dalam keadaan baik. Yuta terlihat gembira. Mio juga terlihat senyum. Kau bekerja dengan baik, pulanglah sekarang. Terima kasih Nyonya. Iya, sama-sama. Yuta, kamu suka nggak sama pengasuh baru itu? Yuta suka mah, Papa juga suka. Papamu suka? Iya, soalnya Papa peluk-peluk pengasuh baru. Udah gitu. Cukup, Mama udah ngerti. Nanti saja kamu sambung saat Papa ada. Hai Ma Princess, Mama pulang. Yuta, kamu suka nggak sama pengasuh baru? Yuta suka mah. Kalau papamu? Papa juga suka. Suka gimana? Soalnya Papa peluk-peluk pengasuh baru. Stop, Yuta, apa-apaan kamu? Jangan sembarangan bicara. Taiga, diam ya. Lanjutkan Yuta. Mampus aku. Terus Papa dan Kak Pengasuh lakuin hal yang sering Mama lakuin bareng Om Liuji. Apa? Yuta candanya kelewat ya, Pak. Wah, ada bintang jatuh. Haina ingin sekali motor bebek. Uang dan sepeda. Wow, asyik dikabulkan. Kabulkanlah permintaanku. Aku ingin uang 1 miliar. Loh, bintangnya nggak mau. Aina, cabutkan ubanku ya. Nanti ku upah. Siap kakek. Oh, dipercepat aja deh. Potong semuanya. Terima kasih kek. Oh. Haina, pijatkan punggung mama. Ini mah lebih kuat. Tunggu sebentar. Rasakan ini mah. Bagaimana mah? Luar biasa. Aina, cucikan sepedaku yang kotor ya. Siap kakak. Hello. Kau kemana angkat sepedaku? Sudah bersih kakak. Bayarannya. Ini? Asyik dapat uang banyak. Botak. Iya, Ma. Kalau nanti Mama gak ada, tolong jaga Adi ya. Jangan ngomong kayak gitu, Ma. Udah sana kamu berangkat sekolah. Tapi, Ma, Udah cepat nanti kesiangan. Oh Ita, botak. ya, Kenapa ngelamun terus? mamaku lagi dirawat, Sakit apa? sakit. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang ibunda dari saudara Botak. Mama! Pernahkah kalian mau top up tapi antriannya panjang banget coy? Tapi gadis ini orang pintar nih dia. Antrian yang panjang bisa dia akalin pakai red dance. Yang lagi viral itu loh. Faisal naksir berat sama Naya, anak kelas sebelah. Setiap hari dia cari akal gimana cara ngungkapin perasaannya yang keren. Akhirnya, dia titip surat lewat adiknya Rini, anak kelas 7 yang polos dan bawel. Dek, tolong kirim surat kakak ke Naya ya. Siap, Bang. Sore harinya Reno deg-degan nunggu kabar. Akhirnya Rini datang juga. Bang, suratnya udah aku kasih. Terus dia bilang apa? Dia bilang dia mau jadi pacar abang. Faisal loncat kegirangan, akhirnya si Faisal nggak jomblo lagi. Ternyata si Rini kasih surat ke si Naya yang hitam legam, karena di kelas itu ada dua yang namanya Naya, sungguh adek yang kocak. Ayang, di mana kau? Yang, Ayang, mana si Ayang? Udah main gila dia. Papa, mana yang muha? Tunggu dulu. Kau umpetin di mana dia? Nih di atas, tuh lihat, Ayang-Ayang namanya. Adi melempari Kania dengan batu. Kakaknya Kania melihat itu tentunya marah adanya digituin. Dia pun memukuli si Adi hingga menangis. Si Adi pun ngancem mau laporin ke kakaknya. Si Adi pun menghampiri kakaknya yang preman itu dan melaporkan pemukulan dan membawa kakaknya kepada kakaknya si Kania. Bukannya marah, dia malah jatuh cinta dengan kakaknya Kania. Lalu kakaknya si Adi malah memarahi si Adi. Jangan lupa like teman-teman. Ingat, kalau kamu gak dapat ranking, Mama usir kamu. Paham? Paham, Ma. Maaf ya, ada dapat ranking 5. Gak apa-apa sayang, jangan nangis ya. Rina, ranking berapa kamu? 2, Mah. Apa? 2? Harusnya kamu tuh bisa ranking 1. Kamu kok bodoh banget sih? Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Kakak ngapain di sini sendirian? Aku diusir sama mamaku. Mending kamu ikut tante yuk, tinggal bareng sama kami. Hah? Iya tante, aku mau. Yeay, mulai sekarang kamu kakakku ya. Ini kan istana raja, kok kita kesini tante? Sebenarnya saya ini seorang ratu, dan mulai sekarang kamu adalah putri saya. Ini nggak mimpi kan? Mah, sekarang Rina udah sukses, aku mau nyamperin mama. Permisi Mah, Rina pulang. Maaf, kamu siapa ya? Pemilik sebelumnya udah pindah. Oh gitu ya Pak. Kira-kira mama kemana ya?
Hah, ada apa itu rame-rame? Hah, Mama? Ma, bangun. Rina udah pulang. Bu guru ini selalu ngasih coklat ke murid-muridnya, tapi bocil ini ngerasa curiga karena setiap anak yang makan coklat itu besoknya mereka nggak masuk sekolah lagi. Karena itu dia jadi nggak pernah mau makan coklatnya. Dan bener aja temennya yang makan coklat berubah jadi aneh. Karena penasaran, bocil ini pergi ke ruang guru. Bocil ini kaget banget karena ternyata gurunya itu seorang monster yang suka makan bocil-bocil. Pas bu guru ngasih coklat lagi, bocil ini langsung ngasih tahu bestinya buat nggak makan coklat itu. Tapi bu guru jadi curiga. Untungnya bel istirahat bunyi, jadi mereka bisa kabur. Setelah pulang sekolah, bocil ini bilang ke kakeknya tentang kejadian di sekolahan dan si kakek cerita kalau dulu teman-teman sekelasnya juga jadi korban bu guru monster itu. Mereka semua dimakan dan cuma si kakek yang masih selamat. Terus malam-malam pas lagi gerhana bulan merah, bocil ini nekat pergi ke rumah bu guru. Dia kaget dan ketakutan karena ternyata benar teman-temannya yang makan coklat pemberian bu guru lagi dimakan sama bu guru monster itu. Botak, jangan main HP terus. Emangnya kenapa, Ma? Waktu itu ada anak kecil yang sukanya main HP terus. Lagi main HP. Lagi mandi, main HP. Sebelum tidur pun main HP. Hingga suatu saat ketika dia makan, dia tidak sadar kalau yang dimakan ternyata HP. Terus gimana, Ma? Akhirnya kepalanya berubah menjadi HP. Udah, Ma, aku mau tidur. Waduh, anak gadis masih pagi udah main keluyuran aja. Kaget gue. Apaan sih, Bang? Ganggu aja orang gue mau Hahaha, ketahuan sudah. Balapan kan? Aku bilangin mama kok ya. Hais, mana ada orang aku mau nongkrong sama teman-teman kok. Halah Oh ya, alasan. Bang. BTW, gimana interviewnya? Ya, keterima lah. Wih, asik-asik. Kerja apa emangnya? Halah kepo lu. Ya udah sih, Wir. Gue pergi dulu. Bye. Ada semotor sialan. Kenapa sih lo harus mogok di saat-saat kayak gini? Wah, pas banget di depan ada bengkel. Mang bisa perbaiki motor saya nggak? Bisa, Neng, bisa. Oh, ini mah Neng, motornya sering dibawa balapan ya? Iya, Mang. Udah buruan deh. Perbaiki itu, nggak usah banyak nanya. Oh, sering balapan ya, Neng ya? Aduh, Mang. Bisa diam nggak sih? Bang. Halo, tetangga. Halo. Wah, anaknya lucu. Ini THR buatmu. Makasih kakak. Iya. Lumayan. Hai, Nah. Mama punya ide. Ada anak imut di sini. Hah? Anak imut? Kita ke sana yuk. Kok rame di sana? Wah, anak yang cantik. Adeknya imut. Ini untuk adik imut. Ini THR dariku. Ini? Berhasil kah? Wah, banyak sekali. Kita kaya. Sepertinya sudah bangun. Hah? Mio? Mio? Sayang? Mio? Mio? Sayang, bangun sayang. Sayang, kamu kok gini? Sayang, tolong. Luka sudah dijahit, tapi kita tetap perlu melakukan observasi selama 24 jam. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada pasien gawat darurat, kami permisi dulu ya, Bu. Baik dokter. Mio, Adek kok bisa jatuh? Adek nggak apa-apa kan? Maafkan mama sayang. Kita berdoa aja biar Mio nggak apa-apa, Ma. Mio, bangun. Kasihan sekali Damar selalu jadi bahan ejekan dan dikerjain hanya karena kulitnya hitam. Coba siapa yang bisa jawab? Saya bisa, Pak. Alah bacot kau ireng. Hei penonton, balas jangan. Kalau setuju, like. Oh, makasih like-nya. Ayo kita balas. Damar membeli lodong penghitam massal di Shopee lalu membawanya ke kelas dan melodongkannya. Dan semua orang di kelas jadi hitam. Tolong, aku takut nyebrang jalan. Hah? Nona cantik, tolong. Sini, rinya banyak kek. Bagaimana kamu bisa membantu gue? Hop, yuk. Kamu anak yang kuat ternyata. Terima kasih. Sama-sama. Selamat, kamu mendapatkan uang karena sudah membantu kakek ini. Silakan diterima uangnya. Oh, begitu. Ibu senang sekali Rina jadi anak yang baik. Semua uangnya ibu simpan ya.
Setiap hari bocil ini selalu pakai topeng ke sekolahan. Dia juga sering makan di kelas sampai temen-temennya ngelaporin bocil itu. Tapi bu guru nggak marah, bocil ini juga dibolehin pulang duluan sebelum jam pelajaran selesai. Temen-temen yang lain protes, mereka tanya kenapa anak itu mendapatkan perlakuan berbeda. Tapi bu guru nggak mau jawab dan nyuruh muridnya buat diem. Pas ada pelajaran olahraga, bocil ini juga disuruh duduk aja, nggak usah ikut kegiatan yang berat. Temen-temennya ini makin marah, mereka maksa bocil itu buat jawab kenapa dia diperlakukan dengan istimewa. Jadi ternyata bocil ini punya penyakit langka yang sulit disembuhkan. Dia rutin minum obat dan gak boleh kecapean. Karena kemana-mana harus pakai selang oksigen, jadi bocil ini nutupin wajahnya pakai topeng biar gak malu. Besoknya setelah tahu semuanya, teman-teman kelasnya ini berangkat ke sekolah pakai topeng sebagai permintaan maaf. Tapi sayang, di hari itu ternyata bocil tadi udah meninggal.